Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallim. Yang saya hormati Bapak pimpinan Rote, yang saya hormati Bapak-bapak jajaran manajemen dan seluruh karyawan-karyawati Rote, yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah. Kembali kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Di tengah kesibukan kita masih meluangkan waktu untuk hadir di majelis ini. Semoga apa-apa yang dilakukan Rote ini diberkahi oleh Allah dan menjadi contoh baik juga untuk usaha-usaha yang lain. Karena saya juga sering menjadikan Rote ini sebagai contoh di setiap kali ceramah, dan mudah-mudahan Rote tidak mengecewakan apa yang saya sampaikan. Karena saya masih ada melihat, padahal sudah dikasih waktu untuk sholat, tapi masih banyak yang masbuk. Ada yang masbuk, tapi jadilah. Kalau masbuk serakaan, apa masbuknya udah selesai lah orang kan, baru dia datang. Bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallim. Semoga diringankan Allah lisan kita ini bersolawat, sehingga Allah mengizinkan Rasulullah untuk memberikan syafaat kepada kita di yaumil akhir kelak. Yang melatar belakangi peristiwa Isra ini, yang pertama itu kesedihan Rasulullah atas wafatnya paman beliau Abu Thalib. Yang kita tahu Abu Thalib ini dari kecil Rasulullah dia yang merawatnya, umur 8 tahun. Waktu dakwah berjalan dia yang pasang badan. Kan sempat ditawari oleh orang Quraisy tuh, kalau Muhammad mau jadi raja, kami angkat dia jadi raja. Sedangkan jadi RW aja berebut orang. Ini raja ditawarkan. RW itu sekali 3 bulan gajian padahal tuh, tapi berebut orang, pasang-pasang spanduk lah tuh kan. Di masjid udah nggak bersalam lagi tuh, udah lain duduknya. Ada 3 bulan loh. Ada RW. Tapi kan nggak berebut, ditunjuk ya kan. Ini memang berkelahi. Apalagi di atas tuh semua kan, apalagi yang di atas itu. Ini diangkat jadi raja, ditawari, Rasulullah tidak mau. Ditawari kekayaan, kami kumpulkan harta Arabnya, kami kasih ke kaum Muhammad. Abu Thalib juga bilang, tidak, terserah kau Muhammad, kau maju aja terus. Karena Rasulullah tidak mau. Ditawari wanita, ditawari harta, ditawari kerajaan, Rasulullah tidak mau. Artinya kita itu jangan mau dibeli loyalitas kita dengan uang. Nah, jangan gara-gara uang akhirnya kita menyesal. Karena banyak orang yang menyesal. Tahun 2004 dia menjabat jadi anggota dewan, sesenang-senangnya hatinya. Lepas dari jabatan masuk penjara semuanya. Apa gunanya kan? Duit itu habis. Habis kalau di dalam itu pasti habis. Sanggup makan nasi aking gitu kan, nggak mungkin kan. Akhirnya datangnya dari luar. Nah kalau catering dari luar itu harganya itu luar biasa tuh, berkali-kali lipat. Nah, jadi menyesal juga ujung-ujungnya. Makanya jangan pernah kita ini tidak jujur mau menukar sesuatu yang baik dengan hal yang murah. Kalau bagi kami para mubalik ini, jangan gara-gara amplop kemudian kita tidak mau lagi hadir di tempat itu. Nah, karena kan ada nih sekarang ini Jabodetabek sekian juta. Nah, dia udah ada lah limitnya tuh. Nah, bagus undang motivator lagi. Kalau jelas betul duniawi ya. Nah kemudian karena Rasulullah menolak, diboikotlah ekonomi Bani Hashim secara keseluruhan, baik yang sudah Islam ataupun tidak. Tidak boleh bergaul dengan Bani Hashim, tidak boleh jual beli dengan Bani Hashim, tidak ada pernikahan dengan Bani Hashim. Akhirnya umat Islam waktu itu kelaparan, dan itu tidak sebentar, 3 tahun lamanya. Jadi harta Ummul Mukminin Khadijah itu habis untuk mendatangkan makanan diam-diam dari luar. Akhirnya banyaklah umat Islam waktu itu yang makan daun untuk bertahan hidup. Jadi
sebuah perjuangan itu memang kadang diganti Allah dengan syahid. Jadi kita menderita tapi syahid gitu. Kalau kita tidak sabar, bayangkanlah kalau kita nih sekarang 3 tahun, kalau jangan kan 3 tahun lagi 3 hari aja udah berputar otak kita dibuatnya kan. Apa yang harus bisa kita buat makan. Ini 3 tahun lamanya mempertahankan akidah. Supaya jangan rusak akidah ini, biarlah lapar-laparlah. Begitu dilepas boykot ini, karena Rasulullah mengatakan kepada pamannya, perjanjian boykot itu sudah tidak sah paman, karena sudah dimakan oleh rayap. Disampaikan Abu Thalib kepada orang Quraisy, perjanjian itu sudah batal. Kata keponakanku Muhammad, perjanjian itu sudah dimakan oleh rayap. Kata orang Quraisy ini menantang pula, kalau memang iya nih ya, dia kan dijaga tuh 24 jam perjanjian itu di dalam Ka'bah itu. Kalau memang iya, lepas kalian semua. Rupa pas dibuka, iya, sudah dimakan oleh rayap. Batallah perjanjian untuk melaparkan umat Islam. Jadi sabar itu tanpa batas. Ini sabar kita kan setipis kulit tisu dibelah dua lah lagi kan, adalah tipis dibelah dua. Kalau sabar orang Indonesia nih 3 kali, tidak ada lebih dari 3 kali. Kenapa kamu melawan? Pertama kan Ustadz, kan gaya macam itulah kan. Si sindirnya saya di rapat Ustadz, masih sabar saya. Yang kedua Ustadz, di grup dipermalukannya saya, udah agak emosi saya datang, abang nih larangnya 3 kali. 3 kali itu itulah batasnya tuh. Tidak ada yang lebih. Ada pernah dengar enggak pas yang ke-14 kali kan misalkan? Enggak ada. Pasti 3 kali rata-rata. Jadi harus kita kuatkan kesabaran itu. Rasulullah itu mengatakan, bukan yang aku takutkan umatku ini kelaparan, yang aku takutkan dunia dibentangkan. Nah, kalau udah dunia dibentangkan, kita apa saja cukup, itu justru lemah kita jadinya. Jadi berbahagialah kita yang sekarang ini sedang diuji Allah. Taruhlah bukan dalam pekerjaan, apakah keluarga, apakah anak, apakah pasangan, atau belum dapat jodoh, berbahagialah. Dikarenakan apa? Di saat itu Allah ingin memberikan kita pengharapan agar kita banyak berharap kepada Allah. Kita kalau dalam keadaan lapar itu baik kita semua. Contoh bulan Ramadan tuh, baik semua. Diajak gunjing aja lemah dia. Diajak gunjing, aku muak nih kak. Udah biar aja lah, lapar haus aku nih. Tapi kalau sudah berisi perut, jangan tanya gitu. Semangat tuh, karena dia udah kuat dia. Karena makanan ini kan menguatkan nafsu. Apa aja yang kita makan dia akan menguatkan nafsu. Sampai dibilang orang, apa yang dimakan oleh raga akan mempengaruhi jiwa. Dan ternyata memang iya. Misalnya nih orang berpantang makan kan sering seperti itu. Jangan makan ini ya Pak ya, karena sakit ya juga, jiwa kena juga dibuatnya. Nah setelah itu dilepas pemboikotan, baru dapat makan enak. Terkejut mungkin perut Abu Thalib ini. Selama ini tidak ada dapat makanan yang layak, sekarang layak, jatuh sakit. Nah pas Abu Thalib sedang sakratul maut itu, Rasulullah berusaha untuk membujuknya. Paman, ucapkanlah syahadat paman. Kalau kau bersyahadat, aku mohonkan kepada Allah untuk mengampuni dosa-dosamu. Udah mau mengucapkan, datang Abu Jahal. Gak usah lah itu kau ucapkan lagi. Agama kita lebih tua daripada yang dibawa dia. Malu kita, gara-gara gengsi kesukuan tuh. Akhirnya Abu Thalib menggelengkan kepala, tidak mau dia bersyahadat. Nah itulah bahaya kawan. Orang bilang kan kita tidak boleh pilih-pilih kawan. Islam justru menyuruh kita memilih kawan. Agamamu mengikuti agama kawanmu, maka hati-hatilah dengan siapa engkau berteman, karena pasti akan membawa ke kita. Jadi biar aja orang masing-masing dengan circle dia, yang sombong sama sombong duduknya, biarlah sama-sama tinggi dia berdua kan. Kalau kita bergaulak sama dia, tentu kita akan terikut juga jadinya. Pasti terikut jadinya. Kalau enggak, gawat. Ada orang kaya ngasih orang miskin duit. Orang miskin itu mendoakannya, ya Allah mudahkanlah urusan bapak ini, murah. Tidak usah aku kau doakan lagi, untuk kau aja lah doa tuh. Kalau aku nak payah lagi, kan sombongnya dia tuh.
Langsung saya takut-takutin, sombong bapak. Jatuh usaha bapak nanti kalau bangkit takutnya agak. Itulah guna kawan mengingatkan tuh kan. Ini enggak kadang disupportnya, saya lah didoakan ya. Betul abang, tidak sadarkan untung dia bang ya. Betul abang tuh. Masalah abang didoakan ya, tuh dapat duit 50 kalau gitu kan, dibantu kesombongan dia kan. Nah setelah itu meninggallah Abu Thalib dalam keadaan musyrik. Itu yang membuat sedih Rasulullah. Jasa banyak terhadap Islam, tapi tidak mau menerima Islam. Rasulullah mencoba memohonkan ampun kepada Allah. Ya Allah, pamanku telah wafat, banyak jasanya terhadap Islam, dia sayang kepada Nabi-Mu, ampunilah dosa-dosanya ya Allah. Allah katakan, tidak pantas bagi seorang Nabi dan orang-orang beriman memohonkan ampun untuk orang musyrik, sekalipun itu keluarganya sendiri. Tidak diterima oleh Allah. Jadi kembali kita ingatkan, bagi Allah ini tidak ada istilah orang dalam. Nah, kalau kita kan ada segan kita, kan gitu-gitu. Allah tidak ada, tidak mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah, tidak diterima. Nah itu kesedihan Rasulullah yang pertama. Artinya hidayah itu mahal. Jadi kalau kita ini masih terbuka hati, paksakan untuk mendapatkan hidayah, walaupun bertentangan dengan nafsu kita. Kan banyak hal-hal yang baik ini bertentangan dengan nafsu kita. Nafsu kita maunya ini, tapi udah paksakan ya. Makanya ada orang bilang, cara aku beriman kepada Allah nih, apa yang diinginkan nafsuku aku tidak kan, apa yang tidak diinginkan nafsuku aku kerjakan. Nah, karena yang tidak diinginkan nafsu pasti baik semuanya. Kalau yang diinginkan nafsu pasti tidak baik. Meninggal Abu Thalib dalam keadaan musyrik. Makanya kita nih hati-hati, karena hidayah itu hak Allah, tapi kita yang menjemputnya, baru ditambah oleh Allah. Kan ada orang ngomong, Pak, ya macam mana lagi belum dapat hidayah, padahal hidayah itu diusahakan. Kita kan dikasih Allah akal sama hati, gunakanlah akal sama hati. Nah setelah itu udah sedih nih Rasulullah, meninggal pamannya. Beberapa hari kemudian Ummul Mukminin Khadijah jatuh sakit. Jadi beruntun nih. Jangan pernah kita mengatakan kalau kita di jalan kebaikan itu tuh tidak ada diuji lagi dengan kesusahan. Kadang justru banyak kesusahan yang kita alami. Tapi karena kita berada di jalan Allah, insya Allah hati kita tetap akan kokoh jadinya. Nah Ummul Mukminin Khadijah sakit. Di hari terakhir hidup Khadijah itu Rasulullah pulang. Ummul Mukminin Khadijah berusaha untuk berdiri menyambut kehadiran Rasulullah. Cuman badan sudah tidak kuat lagi, terduduk dia balik. Jadi udah mau tegak, terduduk. Langsung dikejar oleh Rasulullah. Kata Rasulullah, jangan berdiri Khadijah, duduk saja. Langsung menangis Ummul Mukminin Khadijah. Khadijah, apakah kau menangis karena kau menyesal bersuamikan aku? Dulu kau kaya raya dan terpandang. Semenjak kau menikah denganku, hartamu habis, kau tidak lagi dihargai orang. Kata Ummul Mukminin Khadijah, tidak ya Rasulullah, aku menangis karena aku melihat perjuangan dakwahmu masih panjang, sementara aku tidak punya harta lagi untuk menolongmu. Jika aku mati terlebih dahulu ya Rasulullah, dan kau akan berdakwah menyeberangi lautan, tolong gali kuburku, susun tulang belulangku, injak, jadikan jembatanmu. Wah, itu yang tidak bisa dilupakan dari Rasulullah. Sekarang kalau istri mau wafat, pesannya ke suaminya, Pak, jangan abang nikah lagi. Sempat menikah abang, gentayangan aku tengok kan, aku takut kan abang, tegak aku di atas lemari, hilang, pindah aku dekat gorden, dicema-cemas kan suami. Jangan sampai nikah. Memang itulah yang membuat Rasulullah itu selalu menyebut-nyebut nama Ummul Mukminin Khadijah kepada istri-istri beliau. Sampai waktu Rasulullah cerita kepada Ummul Mukminin Aisyah, waktu aku menerima wahyu dari Allah Aisyah, begitu takutnya aku melihat rupa Jibril dalam wujud aslinya. Makanya sejak saat itu malaikat Jibril selalu kalau menyampaikan wahyu dalam wujud manusia berwujud Diyah Al-Qalbi, sahabat Rasulullah. Karena Rasulullah agak, ya namanya sesuatu yang jarang untuk terpandang itu kan wajar takut. Nah,
Jadi maka jarang Jibril melihatkan wujud aslinya itu. Aku lari dari Gua Hira. Sampai di rumah aku berteriak, Khadijah, selimuti aku, selimuti aku. Ummul Mukminin Khadijah sangat peka, bukan selimut yang diambilnya, langsung dipeluknya aku Aisyah. Tentram jiwa aku rasanya. Dah tuh muak orang itu aja cerita. Pasti kesal kan? Pasti kesal lah. Aku lebih cantik dari Khadijah itu Rasulullah. Seluruh istrimu sudah dipeluk oleh laki-laki, aku sendiri yang gadis. Justru Rasulullah mengatakan apa? Tutup mulutmu Aisyah. Tidak ada satu orang pun di antara kalian yang bisa melebihi Khadijah. Dia benarkan risalahku di saat orang mendustai aku. Dia bantu aku dengan hartanya di saat tidak ada orang yang membantu aku. Jangan pernah kau berkata seperti itu tentang Khadijah. Tegas Rasulullah, Pak. Walaupun ini istri cantik nih ya, tetap yang sudah wafat dibela oleh Rasulullah. Kita kebanyakan kalau udah meninggal istri pertama, nikah lagi dia. Misal ceritakan lah tentang istri pertama, abang aku itu aja bang ceritakan. Udah, terlepas zakap aja bang Sultan. Mana lah bisa melebihi kau. Almarhumah kakak kadang masak nasi itu berkerak, bikin kopi mual menurut abang. Kau ini heran abang, kok bisa ya bikin nasi itu masak seenak itu tuh. Tercekik-cekik istrinya dalam kubur dibuatnya. Belum ditanya malaikat kena buruk-buruk kena lagi kan. Susah, payah. Kita pasti takut lah. Oh, ini baru masalahnya nih kan. Rusak. Kalau Rasulullah tidak. Iya, tidak. Langsung dididik istri saat itu juga. Makanya kata Ummul Mukminin Aisyah, sebanyak itu istri Rasulullah hanya satu yang membuat aku cemburu, yaitu Khadijah. Padahal aku tidak kenal sama dia, tidak pernah jumpa, belum kenal, belum jumpa, kan jauh jarak umur ya. Tapi Ummul Mukminin Khadijah itu membuat aku cemburu. Nah itulah gimana bayangannya kesedihan Rasulullah yang berlapis saat itu. Paman meninggal, istri meninggal. Dalam kesedihan yang teramat dalam itulah Allah ajak Rasulullah jalan-jalan. Jadi jalan-jalan itu penting loh, untuk supaya enak hati kita. Tapi wisata Rasulullah wisata religi kalau istilah orang sekarang ini. Bagaimana mengambil hikmah agar hati tetap kuat walaupun di dalam kesedihan. Kan banyak ibu-ibu majelis taklim Pekanbaru udah berapa kali saya marah itu gara-gara wisata religi ke Islamic Center itu tanda hari kiamat tuh saya katakan. Kenapa tanda hari kiamat? Karena kata Rasulullah salah satu tanda hari kiamat masjid akan dibuat untuk tempat jalan-jalan. Tapi kan kami sholat situ, sholat 5 menit, foto-foto yang 2 jam. Kak, di tiang ini kita bertiga kak, dia harus posting hari itu juga kan. Nampakkan apa nih ya kak ya. Nah itu kak, itu di luar masjid foto, nampak apanya kak, kubahnya kak, dijauhkan, nggak nampak lah dong, nggak nampak muka adalah kak, dikit aja lah nanti dibuat apa gitu kan. Jangan sampai nampak gemuk lah. Pakai 0,5 jadinya kan. Kotor Indonesia kan itu, jangan sampai nampak gemuk gitu. Udah pakai 0,5 dibalikkan HP itu kan, langsung tinggi langsing nampaknya. Jadi apa namanya wisata religi itu, ini saya kasih contoh nih. Saya dengar ibu-ibu sosialita nih ngeluh-ngeluh capek gitu ya kak ya, jemput anak, memasak, mencuci gitu. Saya ajak jalan-jalan ke Lawang Maturandaleh sana itu. Sampai di sana nampak dia perempuan menggendong anak kecil, baskom di tangan kanan penuh berisi baju, jalan kaki pergi nyuci dengan wajah yang sumringah. Lihat tuh bu, itu wisata religi namanya. Iya ya kak ya, berarti kita terlalu berlebihan selama ini. Itu wisata religi. Untuk mendapatkan 10.000 menggiling saka dari jam 6 pagi habis subuh sampai sore, dapat sekilo 3.500. Kali berapa kilo untuk dapatkan 10.000? Baru temenung mereka. Itu wisata religi namanya. Sekarang nih cobalah kalau kita mengeluh, misalnya apa yang membuat kita buntu sekarang ini, kita cari orang yang punya hal yang serupa yang jauh di bawah kita. Baru kita akan bersyukur jadinya. Cobalah misalnya kita udah jenuh nih, deh gini-gini aja rasa di rote nih. Cerita sama kawan yang nganggur. Aku sekarang nih ya disuruh orang jual babi, kejual nih. Udah panik betul ya.
Bersyukur nggak kita jadinya? Deh, rupa payah orang di luar rupanya. Ya gitu, ketika bangkit perasaan kita tidak bersyukur, duduk sama orang yang payah hidupnya, langsung hilang penderitaan kita dibuatnya. Saya ingat habis subuh saya ceramah, duduk saya sama orang yang sangat susah, saya ajak dia makan begitu kan. Apa kerja sekarang Pak? Ya apa nolong-nolong bapak apa nih yang jahit, kadang potong-potong kaki celana, dapatlah 7.000. Sehari bisa dapat berapa ya? Kadang nggak jelas, ada 15.000 lah. Alhamdulillah lah bisa untuk makan. Senang nggak hati kita dengar ya? Dia 15.000 aja udah bahagia deh. Makan dia istri sama anaknya. Telur bulat direbus dibelah 4 noh. Direbus mie itu Ustaz, tunggu sampai sebesar kelingking nih dulu. Kan lama-lama ngembang gitu, baru dibagi. Bahagia enggak kita ini? Kita kadang-kadang merasain deh bosan. Itu wisata religi namanya. Baru ingat kita, langsung semangat kita kerja dibuatnya tuh. Kita udah jenuh tuh langsung semangat kita dibuatnya. Nah kemudian banyak ibu-ibu nih yang merasa susah, payah. Ditengok di kampung tuh orang masak pakai kayu, kemudian menyetrika celana baju pakai tempurung dibakar yang suhunya tidak bisa diatur tuh naik, dia kadang berjejak lambang setrika kan. Dan celana atuk-atuk kita dulu, apalah merek celana nih kok ada lambang setrika. Karena suhunya kan tidak bisa diatur, naik terus dia. Nyuci susah. Jadi saya sampaikan itu, saya kumpulkan, bayangkan sama apa pelajaran hari ini ya, pada netes air matanya, bangkit nengok-nengok foto suami, nengok foto anak, hilang langsung kesedihan dibuatnya. Coba lah ibu-ibu, kata saya, apa susahnya ibu-ibu sekarang? Masak sudah ada rice cooker, nggak akan basi nasi, bertahan berhari-hari, kompor tinggal kletek, orang mutar sumbu, narik sumbu pakai kayu, mencuci pakai sabun yang tidak bisa berbusa tuh, sabun telepon tuh, lama berbusanya, bayangkan berapa lama menggeseknya tuh. Kadang kalau tidak bersih sabunnya busuk dia baunya. Apa lagi yang kita keluhkan? Sampai dia bilang, papa bilang tidak capek mama di rumah nih. Kata papa tidak capek nyuci tuh. Sempat bisa ngomong mesin cucinya, kak tidak ada kakak nyuci tuh kak. Kami yang mutar tiap hari. Kan dia yang mutar tiap hari itu. Apalah peran kakak masukkan sabun ngasih air gitu ya. Baru pada malu, so tidak ada yang berani ngeluh sekarang. Dia karena kan hidup enak, merasa nyaman itu. Banyak ibu-ibu sosialita di Pekanbaru ini, dia ikut pengajian itu sebetulnya salah ngundang dia sebetulnya saya itu. Disangkanya saya akan menyenangkan hati dia mungkin kan. Itu saya tunggu di mobil tuh, wah berat ujiannya, dia dandan dulu semua kan. Ini Ustadz Nazril nih gitu kan. Saya duduk di mobil kan. Oh kok macam-macam lah kata-katanya kan. Udah terbayang saya kalau saya artikan, kak udah cantik aku kak, nampak tak tua aku, kerutan di sini ada kan, bisa kita arti. Lupa salah undang, azab kena pelupuh dia ceramah. Ya mereka itu terbiasa apa? Kebanyakan orang yang ceramah itu dia suka nyenangin hati jamaahnya, walaupun itu salah kadang kan. Walaupun salah, disenang-senangnya hati jamaahnya. Jadi akhirnya kan tambah sesat orang ini. Misalnya kalau kita mau mobil, solawatin aja itu cukuplah dengan solawat kan, enggak aja. Usahalah. Kadang saya yang betul-betul aja lah gitu kan. Jangan dijadikan apa-apa tuh untuk duniawi gitu. Nah itu ya. Perjalanan Rasulullah ini apa wisata religinya? Rasulullah melihat beberapa hal yang membuat kuat. Yang pertama itu Rasulullah kan melihat ada orang yang tidur menelentang, kemudian dihempaskan batu di kepalanya, pecah. Ngelinding lagi, utuh lagi, dibanting lagi, pecah lagi. Nah kata Malaikat Jibril, ini gambaran orang yang tidak mau sholat, yang tidak mau mengamalkan Al-Quran, akan seperti ini dia nanti jadinya. Nah artinya apa? Sholat itu sesuatu hal yang wajib, yang tidak boleh ditinggalkan, mau suka ataupun tidak suka, ikhlas atau tidak ikhlas, sholat itu wajib. Dan sholat inilah bisa memupus kesedihan yang kita rasakan. Kapan sholat ini bisa memupus kesedihan kita? Kalau kita tidak buruk sangka kepada Allah, baru bisa sholat itu memupus kesedihan kita. Kita kan sering menganggap begini, dah rajin saya sholat, hidup macam ini juga susah juga, tidak juga terbuka rezeki saya, jodoh susah juga.
Kita harus ingat kalimat Allah mengatakan, wa ma asobakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Apa saja musibah yang menimpa kita, yang pertama kita lakukan apa? Cari kesalahan diri sendiri. Kita kerjanya di perusahaan, disuruh membantah, kalau disuruh ngomel kadang, aku muak lah aku nengok, itu kan tak bagian aku. Yang macam ini apa tak sulit rezekinya. Tapi coba orang disuruh mau patuh apa aja suruh, walaupun tak bidang dia, oke pak saya kerjakan, siapa yang tak sayang? Jadi kalau orang tak memantang tuh pasti sayang orang sama dia, walaupun dia tak sholat. Itu jadinya akhirnya banyak orang mengatakan, banyak orang tak sholat lebih besar gajinya, dia tak memantang. Kita anak sultan, tak bisa direndahkan orang, gimana lah caranya tuh? Disuruh bapak aku tak pernah macam itu sama aku. Pergilah kau, tinggal aku sama bapak kau tuh, itu lagi dia. Banyak itu di dunia kerja, rajin sholat tapi ngeselin gitu. Di jam kerja dibantai sholat duha kan, biasa tak pernah tuh. Dia mau duduk di masjid tuh kan, ada jual-jualnya agama nih. Kawan yang sakit hati, awak jaga pos dari tadi ustaz duha, tak tanggung lah panjang nih. Soalnya intip dia dulu ya, duha dia tuh ndak, rupa main Mobile Legend dia di teras masjid. Jadi sifat kita tuh kadang yang memberatkan rezeki kita tuh. Yang pernah saya ceritakan, ada pengusaha di Pekanbaru, hampir saya nampar orang miskin pagi ini Ustaz. Apa masalah Pak Haji? Dia pinjam duit sama saya 4 juta untuk beli Honda second. Dia mau jualan, capek dia dorong gerobak. Ya udahlah, temui saya. Datang dia ke tempat saya bilang sama dia, daripada kau berutang, aku kan ada zakat mal. Jadi kau tidak perlu berutang, ini 4 juta, ambillah untuk kau zakat mal aku. Maaf Pak Haji, saya tidak nerima zakat Pak Haji. Kenapa kau tidak nerima zakat? Rasulullah tidak nerima zakat, kau kan tak Rasul loh. Kau kan masuk 8 asnaf. Tidak bisa Pak Haji, saya tidak menerima zakat. Jadi kau mau aku kasih aja, oke lah, ini tidak zakat. Ini uang dari aku aja untuk, saya masih muda dan kuat untuk berusaha Pak Haji. Jadi saya akan bayar uang ini. Mati, hampir saya tampar rasa Ustaz. Akhirnya kau berutang mati syahid pun kau tidak diterima ruh kau. Saya utang aja lah Pak Haji. Berapa bulan? 4 bulan. Buat 6 bulan. Akhirnya hilang jadinya kan. Tidak bisa dia membayar jadinya. Dosa ada jadinya itu. Itu sikap kita yang kadang yang salah. Orang-orang sholat nih di situ dia banyak kenanya gitu kan. Nah jadi nih, kalau kita sholat, kesalahan diri kita dulu kita lihat. Kenapa aku belum dapat jodoh juga? Apa salah di aku ini? Pasti ketemu nanti itu. Aku sholat, aku rajin, aku baik, tapi kok jodoh susah ya? Kadang ada sifat kita nih yang membuat ilfil orang gitu kan. Ilfil orang nengok sifat kita itu gitu. Kalau kalem cantik dia Ustaz, tapi kalau pas ngomong Ustaz dia berserak Ustaz. Kalau dia ketawa malu kita dengar ya. Kadang faktor-faktor itu tuh yang kadang kita tidak tahu gitu kan. Rata-rata kalau orang kalem, kalau laki-laki cool, itu orang yang mendatanginya gitu kan. Jadi kita tuh laki-laki itu ya kalem ya, jangan MPO gitu kan. Nah, ini kadang MPO tidak tanggul, kalau kita MPO tuh jelek itu jadinya, lidah keluar-keluar. Jadi gini, semua orang sok apa namanya itu? Itu kadang kepala abang tuh gimana dia? Contoh tidak cocok dia tuh kepala itu. Tuh kepala tuh patah nanti kepala begini kan. Jadi kalau kita kalem, cool, pasti didatangi jodoh kita itu. Allah tuh pengen udah kalian diam aja, baik-baik aja lah kalian. Tak perlu TP-TP, tebar-tebar pesona gitu kan. Asal bikin vlog, hai guys, filter handsome terus saya tuh, kulit hitam tak kamu putih ya. Pas ketemu terkejut kan, hitam abang rupa, kau hitam juga rupanya, sama hitam rupa pakai filter kan. Jadi ini apa namanya nih, sholat kita tuh selama ini tuh sebetulnya udah bagus gitu. Cuman kita itu suka mengeluh. Kalau mengeluh itu kan berarti buruk sangka sama Allah. Kita tuh tidak bisa menerima takdir kita gitu. Kalau orang bisa menerima takdir, kalau kita pergi niat kita kerja beban, pasti beban.
aku mau kerja untuk memenuhi kebutuhan hidupku. Itu berat kerja rasanya. Misalnya saya nih, pagi semalam saya di Pelalawan, dari jam 6 saya berangkat Pekanbaru sampai Pelalawan 7.35. Habis dari sana langsung tembak saya ke Bangkinang. Dari Bangkinang masuk saya ke Desa Kuapan. Dari Desa Kuapan langsung ke Bank Mandiri. Dari Bank Mandiri Nurul Haq Masjid Al Husna. Saya niatnya apa? Yang penting ilmu ini tersampaikan, saya bisa silaturahmi, saya dapat jalan-jalan, jadi enggak beban jadinya. Tapi kalau sempat dianggap aku pergi ceramah dulu, ini lumayan nih, amplop nih dahsyat nih, jauh nih luar kota, itu beban rasa. Sempat tidak sesuai dengan ekspektasi, itu temenung di jalan kan, keluar lagu musik apa itu kan, temenung. Itu kan FYP kan. Bagi nangis, tidak bisa dihibur dengan zikir lagi. Jadi itu kan zikir terima itu jadinya karena beban. Jadi siapapun menganggap dia pergi kerja, dia pasti beban. Dia harus ngejar target. Tapi coba dia anggap aku mau, pokoknya aku ketemu kawan-kawan, aku bahagia, aku bisa mengerjakan sesuatu dengan baik, itu akan membuat aku bahagia. Kalau kita udah itu prinsipnya, duit itu pasti datang sendiri, entah bagaimana caranya. Itu cara Allah ini kita tidak tahu. Nah, sholat untuk bisa mencapai kesuksesan itu, inilah yang digaung-gaung oleh Rote ini. Sholatnya berjamaah, udah dikasih kesempatan kan. Kenapa kita itu tidak boleh sholat sendirian, terutama laki-laki ini? Masa kita ingin menghindari sesuatu yang besar? 27 kali loh derajatnya. Ada ulama dulu terlambat dia sholat isya, dia kalikan 4, 27 kali 4 untuk menyamakan sholat itu. Berijtihad dia sendiri, pahala sholat berjamaah 27 derajat, berarti aku sholat 27 kali waktu isya. Rupanya malam itu dia bermimpi melihat kawannya begitu laju di depan, dia tidak bisa mengejar di belakang. Kau tidak akan bisa mengejar kami sholatnya berjamaah. Sejak itu tuh loh dia berjanji untuk tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah. Karena kalau bagaimanapun kita buat tidak akan terkejar pahala dari sholat berjamaah itu. Nah, keutamaan yang lain kan yang disampaikan oleh Rasulullah, orang yang rajin sholat berjamaah 40 hari tanpa terlambat takbiratul ula bersama imam, kemunafikan dicabut dari hati. Kalau kemunafikan sudah dicabut, gampang tidak masuk kebaikannya dia. Nasihat gampang masuk, rezeki pasti datang. Nah, di situ orang bisa sukses. Ya, kita berkali-kali nih kita ngambil contoh nih, seperti di orang-orang di Arab Saudi. Begitu mereka mendengar suara azan, semua kegiatan otomatis langsung dihentikan. Nggak ada cerita ini tanggung, itu nggak ada. Begitu dengar suara azan, langsung mereka hentikan. Semua laki-laki pergi sholat berjamaah. Nah, buahnya apa dikasih Allah? Allah yang mengantar rezeki untuk mereka. Mahal pun umroh tuh, mau 39, mau nggak ada berangkat orang. Terpanggil aja orang. Kalau udah ramai orang di suatu tempat, apa ndak berputar ekonomi itu? Disitulah Allah ngantar rezeki untuk mereka. Dan saya lihat keajaiban sifat orang-orang di Mekah dan di Madinah itu, mereka itu memiliki harta tetapi tidak untuk dimuliakan. Itu perasaan orang sholat berjamaah rupanya. Mereka beli barang mewah tapi bukan untuk dimuliakan. Kita tahunya apa? Mau ditimpa batu, digeser orang, nggak ada yang kena hati ya. Pokok santai aja dia. Mau kena batu kan banyak bangunan-bangunan tinggi itu. Kena batu mobilnya, nggak ada yang ngamuk. Kalau macam kita di sini, aku kalau nggak puasa aku nih ya. Tapi disebut juga dia beramal gitu kan. Ngamuk aku sekarang nih. Hilang kesolehan orang. Kalau saya lihat lah, kalau orang tabrakan di jalan, hilang solehnya langsung. Nah, ini saya udah pernah mempraktekkan, ternyata hati memang lapang dibuatnya. Ditabrak orang, mobil saya dari belakang, langsung turun, dia yang saya selamatkan. Mobil bapak gimana? Nggak usah kamu risau, yang penting kamu ini dulu selamat. Aku pinggir dulu.
Saya tidak mau langsung kasih air, karena kalau orang habis tabrakan itu jantungnya sedang berdegup kencang, dikasih air nanti meledak jantungnya nanti. Orang banyak dikasihnya air kan, jantung sedang gini ya, jangan dikasih air, biarkan dia tenang dulu. Jadi gimana tuh mobil? Tidak usah kamu pikirkan, yang penting kamu selamat dulu. Ada luka-luka? Tidak ada pak. Udah pergi, lapang jiwa saya. Pas saya nengok bemper mobil saya baru temenung saya. Lumayan. Jadi kadang ada aja ujian tuh udah berhasil gitu kan. Pas nengok 500 juga nih. Karena kan kalau di mobil itu sistemnya kan mau baretnya sekiri kan sepanel gitu kan. Nggak bisa, kalau di Jakarta ya bisa ada tempat nyisip, bisa murah kan. Nah jadi bisa hati mereka itu tidak terpaut dengan dunia tuh, padahal mereka kaya raya. Mereka memang beli kok barang-barang itu tuh, tapi bukan untuk dimuliakan, bukan untuk mereka sombong-sombongkan. Bahkan saya lihat lebih cenderung untuk dihinakan barang-barang itu gitu. Ya misalnya apa contoh dihinakan ya, mobil Land Cruiser 3 miliar jualan kurma. Nah, untuk jualan kurma dibuatnya mobil Lexus untuk ngangkat rumput kambing gitu. Sama mereka biasa yang kayak gitu tuh. Kalau kita aja pergi ke masjid bulan puasa bawa sandal kiri sama kiri kita bawa kan, saking takutnya kita hilang, sampai panik orang maling nengok ya, kok kiri aja. Kita tuh berharta tapi nyiksa kan, itu sebenarnya kan, kita berharta tapi nyiksa, harta itu nyiksa kita. Kalau mereka enggak ada, rusak, tidak kotor hati mereka tuh, rusak mobil di jalan. Itulah banyak orang nampung di sana itu. Kan rusak sedikit taruh di jalan, tinggalkan aja di jalan, tidak ada menyusahkan hati. Kita kadang sampai stres orang bengkel, Pak buanglah mobil bapak ini lagi, Pak tidak bisa lagi nih, udah parah mobilnya itu kan. Di mobil tua itu kan udah banyak yang bergeser. Saya ingat Swift yang 2008 tuh, itu tuh kan udah lama dipakai kan udah bergeser. Mau diganti juga apanya, shock breaker tetap macam itu juga. Udahlah tuh Pak, jual lah mobilnya lagi. Jadi bodoh kami di bengkel. Gara-gara kerja ke mobil bapak aja, kata orang kami orang bodoh mobil bapak. Dia bercanda sama saya. Saya kalau ada duit apa lagi, pasti saya gantilah. Jadi di situ tuh apa namanya nih, mereka itu tidak mau memusingkan otaknya. Mereka tidak mau apa namanya, hal-hal yang seperti itu terlalu remeh untuk dipikirkan gitu. Terlalu remeh untuk mereka pikirkan. Nah ini kita sholat berjamaah bisa sukses ya dengan cara seperti itu gitu. Insya Allah sukses kita. Jangan kita buruk sangka sama Allah. Mungkin masih ingat saya pernah menceritakan Gorim masjid di Jakarta dulu. Dia ini rajin sholat berjamaah, sarjana, tapi belum dapat kerja. Dapatlah panggilan kerja yang pernah dia masukkan. Hari Rabu jam 11 interview. Semangatlah dia, namanya orang baru mau mencari kerja itu kan powernya tuh full tuh. Karena banyak yang dipikirkannya supaya dia mau menyambung S2, tidak menyusahkan orang tua. Akhirnya setelah sholat subuh tidak sempat makan, langsung berangkat dia ke perusahaan itu sampai jam 8. Terkejutlah office boy itu, pagi datang nih, ngapa kamu sini? Mau interview Pak, jam berapa? Jam 11. Lama lagi nih. Tidak apa-apa lah Pak, rumah saya jauh, saya takut telat. Duduk dari situ. Pas jam 11 dia udah naik ke lantai 3 itu, yang mau interview bapak nih keluar lewat dia, langsung turun ke bawah. Tunggunya mungkin sebentar ke bawah nih, udah sampai setengah 12. 12 kurang 25 mulai risawatnya ditanya ke sekretaris nih, Mbak, bapak tadi kemana ya? Pulang, sholat, makan. Oh kalau gitu saya mau zuhur dulu Mbak ya, kan ada musola di kantor ini di bawah. Oh nggak boleh, kamu tunggu aja di sini. Kan saya nggak di interview sekarang Mbak, apa salahnya saya turun dulu Mbak? Belum apa-apa kamu udah nggak nampakkan kesungguhan kamu di sini. Sekarang gini lah, kalau kamu mau turun jangan naik lagi ya. Begitu kan dia. Kalau kamu turun juga jangan naik lagi. Bimbang hati dia. Kita udah ingin kerja, ini sekarang mau sholat tidak boleh balik lagi ke atas. Akhirnya menang imannya, karena dia udah sering dengar kajian gitu kan.
Dia tidak ada halangan apa-apa, tidak ada uzur syar'i, langsung turun dia ke bawah, walaupun dalam keadaan sedih, nangis dia turun ke bawah. Walaupun kita taat beribadah, kalau waktunya kita sedih nangis, nangis saja, janganlah sampai malu kita. Orang tua kita meninggal karena kita rajin ibadah, tegar, tidak ada nangis sedikit pun. Tanya orang, sabar ya bang ya, santai aja lah. Apa yang terjadi itu semua udah dikehendaki Allah. Sakit nanti orang nengok kita, anak durhaka, bapak meninggal, santai kayaknya. Bukan seperti itu. Taat betul kita ibadah. Rasulullah aja anaknya meninggal dia nangis gitu. Suami meninggal, istrinya malah senyum-senyum nyambut tamu kan, dia sabar betul kakak ya. Ya apa pula lagi, udah takdir Allah. Akhirnya ngomong orang datang apa? Dia membunuh suaminya, enggak. Lain lah bahagianya nampak, pasti gitu kan. Kita aja harus dibuat, walaupun kita lagi bahagia nih, kita ke tempat orang yang kemalangan, tidak bisa kita ketawa. Memang kita buat diri kita ikut berlasungkawa gitu kan. Memang kita diam. Rasulullah aja mayat orang Yahudi lewat berdiri, Rasulullah menghormatinya gitu. Dia orang Yahudi Rasulullah, dia kan manusia. Nah, itulah penghormatan tuh. Cuman kadang-kadang di jalan yang mengiring jenazah tuh macam orang bagak semua ya. Saya pernah kena kayu saya tahu powernya lagi kuat kan, diam aja saya kan. Biarlah kena lah, penting tak luka kan. Awas, awas, kan gitu tuh. Ambulans kilo lagi, orang udah di stopnya. Adalah berhenti lah. Itu saya yakin pas pulang ketakutan dia tuh. Ngapa gitu? Nggak pakai lem kan? Pas pergi ramai. Pas pulang kan masing-masing baru panik semua. Jadi kadang pengiring jenazah ini sadis-sadis lah rupanya orangnya. Nggak bisa sopan-sopan gitu di jalan kan. Nah, begitu dia sampai di musola kantor itu, beruduk, sholat tahiyat dia 2 rakaat. Kemudian masuk waktu sholat zuhur, tidak ada yang azan. Karena dia udah biasa azan, dihidupkannya ampli sendiri. Azan lah dia, azan yang penuh dengan kesedihan. Azan orang nyari kerja lah namanya kan. Enggak lah makan. Tentu itu membawa tuh dari jiwa tuh iramanya tuh. Pasti beda. Dia memang banyak yang membedakan itu. Imam yang gajinya besar sama yang gajinya agak di bawah UMR itu beda irama. Kekuatan suara yang keluar pun beda. Tidak bisa dipungkiri itu. Apapun pastilah, pasti. Dia membawa itu karena ada perasaan bahagia sekali kan. Azan dia karena merdu suaranya itu banyak orang ingin datang berjamaah. Jadi orang kantor tuh bagus, siapa yang azan, siapa yang azan, langsunglah orang masuk ke musola tuh. Udah habis salat sunat semuanya, iqomah dia maju, bapak-bapak pakaian jas rapi jadi imam. Nah makanya tuh Rasulullah itu memilih betul dulu orang yang azan. Jadi azan tuh tidak bisa sembarang orang. Yang boleh azan dulu sama Rasulullah kan cuma 2 orang, Abdullah ibnu Umi Maktum sama Bilal bin Rabah. Tidak ada boleh yang lain gitu. Jadi kalau orang suaranya bagus tuh ingin orang datang, panggilan Allah itu jadi indah, ingin orang datang ke dia. Jadi saya mohonlah, abang-abang yang suaranya buruk nggak usah azan lagi. Berdosa orang dengarnya dia. Aturan mau jamaah loyo dia bu. Dia azan suara macam serinai, memanjang tak tentu arahnya. Allahu Akbar. Allah, itu malas orang begini ya. Cuman itu ada kadang kesalahan pasangan, ada kesalahan istrinya. Yang candu-candu azan tuh di masjid tuh, ada kesalahan istrinya. Istrinya ini udah senang nengok suaminya mau sholat jamaah. Jadi pas pulang tanya ke istrinya, abang tadi azan maghrib deh, bagus suara bang, merinding adek dengar ya bang. Itu candu di azan jadinya, orang udah muak nengok dia kan. Cuman heran saya, kok pede ya gitu kan, pede dia azan tuh. Umar bin Khattab aja yang tauhidnya udah diakui oleh Rasulullah, nggak boleh gantikan Rasulullah jadi imam. Yang boleh gantikan Rasulullah jadi imam juga 2, Abdurrahman bin Auf, Abu Bakar Siddiq. Nggak boleh sama Rasulullah. Padahal Umar bin Khattab tuh tauhidnya tinggi, kecuali waktu dia jadi gubernur. Mau nggak mau dia harus jadi imam. Dari meluruskan saf aja udah berdenyut jantung makmum dibuatnya. Dikeluarkannya pedangnya.
Di garisnya tuh apa, tidak menggigil orang dibuatnya, tidak lurus, potong jempol. Jadi yang jadi imam bersuara bagus, yang azan bersuara bagus, keinginan orang untuk berjamaah itu tinggi. Makanya Pemko ini memang dipilihnya sekarang kan, dipilihnya imam-imam itu bersuara bagus, digaji tetap. Cuman ada, saya lihat minusnya itu akhirnya kori-kori yang jadi imam ini hanya seperti tanda hari kiamat juga lagi. Karena salah satu tanda hari kiamat itu orang mengangkat imam bersuara bagus hanya untuk didengarkan keindahannya, sementara dia tidak tahu maknanya. Agamanya dia kurang tahu. Buktinya apa? Begitu kontraknya tidak dibayar, banyak yang nggak mau jamaah. Begitu telat gaji mereka, zuhur asar tidak turun dia lagi dari kamar. Kenapa tidak turun? Tidak jelas, gaji belum keluar lagi. Jadi itu patokannya. Padahal kan jamaah itu kalau dia tahu kan sunnah muakkad, harusnya dia sholat jamaah. Nah ini yang kita sayangkan. Ada yang tidak mau jamaah, kontrak belum diperpanjang, itu apa hubungannya? Nah, coba apa hubungannya itu kan? Nah, jadi di situ tuh lah ada minusnya di situ sih. Kalau untuk bersuara bagus sudah oke lah. Akhirnya banyak lagi masuk peluang-peluang yang aneh-aneh. Ada yang dia punya keluarga misalnya, dimasukkan namanya, gajinya terima, dia tidak pernah jadi imam, tuh ada juga. Jadi memang udah bagus program tuh sebetulnya kan, tapi oknum yang mengotorinya. Nah setelah dia iqomah, bapak ini jadi imam, habis bapak ini jadi imam, orang udah selesai zikir, doa, orang udah keluar semuanya, anak ini duduk aja di situ. Pas dia sedang duduk tuh imam tuh mendekatinya, kamu yang azan tadi? Iya pak, bagus suara kamu ya. Alhamdulillah, makasih banyak pak. Tapi kamu kok baru saya lihat di sini, kerja di sini kamu? Enggak pak, baru mau interview tapi udah gagal pak. Gagal gimana? Nah diceritakan, begini ceritanya pak. Gulu. Tidak, begitulah ceritanya. Nah kalau di film-film kan gitu tuh kan. Beberapa tahun yang lalu, gulu. Nah itu nanti ada kisah ya kan. Begitulah ceritanya. Hebat kamu ya, kamu masih muda, iman kamu udah kokoh seperti itu. Salut saya nengok kamu. Jadi kamu tidak jadi interview, nggak boleh katanya naik lagi ke atas kalau saya sholat pak. Kamu udah makan? Cepat dia jawab, belum lagi pak. Karena kalau orang nawari itu biasanya ngajak kan, ya, ajak dia ke kantin, kata udah kamu makan. Selesai makan, datang bapak ini bilang, besok jam 8 kamu jangan sampai telat ya. Kemana pak? Ya ke sini lah. Kamu tadi kesini mau apa? Interview, udah kamu lolos, kamu besok masuk. Kaget dia langsung. Memangnya bapak siapa pak? Saya yang punya perusahaan ini. Senang saya orang seperti kamu. Ah itulah, bisa sukses. Pokoknya akidah kuat, sholat segala-galanya. Ya, seperti moto kita pak kan, bekerja menunggu waktu sholat. Ah itu tuh kan dahsyat sebenarnya itu. Belum ada yang memakai prinsip seperti itu lagi. Paling ada dulu yang di traktor ada tulisan utamakan sholat dan keselamatan kerja. Itu ada juga saya lihat tuh. Nah jadi, tapi itu tulisan aja, tidak ada yang sholat. Macam-macam lah alasannya kan. Pertama semua kan oke lah Tat, buat macam itu juga bagus juga tuh Tat ya, utamakan sholat dan keselamatan kerja. Yang karyawan dengan kan kita sedang ceramah tuh nampak kita itu kan, karyawan mengheh dia kan, dia memalas ya. Nah jadi dari sini kita paham mungkin sholat kita selama ini itu sudah bagus, tapi mungkin ada buruk sangka kita sama Allah. Kita aja disiplin masuk waktu kerja ada reward, ya kan? Apalagi kalau misalnya kita ke Allah, kita juga disiplin waktu, pasti Allah akan memperhatikan kita. Tidak akan mungkin Allah menganiaya kita ini. Nah yang paling membuat hati Rasulullah terhibur ketika Rasulullah mencium aroma yang sangat harum di perjalanan itu, dan Rasulullah bertanya, ini bau harum apa Jibril? Ini bau kubur Masitoh. Masitoh itu kan jauh lebih berat penderitaannya kalau dibanding dengan Rasulullah kehilangan paman dan istrinya. Masitoh untuk mempertahankan akidah harus kehilangan anak-anaknya dibakar oleh Fir'aun, dan dia menatap anaknya menggelepar-gelepar satu persatu dan akidahnya tidak berubah. Itu terhibur hati Rasulullah. Jadi saya mengambil ini, kalau ada orang-orang yang ngeluh-ngeluh sakit, wisata religinya harus ke rumah sakit.
ajak ke rumah sakit. Nampak dia sakit orang aneh-aneh daripada dia kan. Sebelum nampak macam dia yang paling sakit di atas dunia nih. Sakit betul pinggul nih, rasa lepas rasa Ustaz. Sampai di rumah sakit ditengok nenek-nenek berbaut lagi punggungnya nih. Punggung saya ini udah kasih baut nih Bu. Tapi nenek itu senyum. Baru dia melemah kesombongan sakitnya. Kadang ada orang nih duduk tuh nak mau kalah, dia cerita sakit nak mau dia kalah. Saya kalau pengajian orang-orang pensiun agak cepat saya pulang, bertanding sakit bawa bapak lu. Ke Malaka kemarin Pak Ji. Iya, apa nih yang ngecek sebelah kanan nih kepala sakit. Pak Haji urus sebelah kanan, saya kiri, depan, tengkuk nih beratnya. Dada sakit. Bagus saya pulang nih. Kita kalau mendengar berita-berita negatif itu bisa kena jiwa kita dibuatnya. Kena jiwa kita. Tapi saya ada jumpa pengurus masjid yang sudah menyuntikkan insulin ke perutnya. Tapi enjoy orangnya. Itu kan berarti gulanya sudah akut. Udah bisa nyuntikkan sendiri itu. Malah saya banyak dapat ilmu dari dia. Kalau gula Ustadz naik, makan salak, akan dapat ilmu kita jadinya. Karena dia pakarnya gula tuh. Kalau udah nyuntikkan tuh, berarti dia tuh di rumah sakit tuh udah hafal dia tuh. Supaya ndak naik gula jangan pernah makan semangka. Akan tahu kita jadinya. Karena dari orangnya langsung gitu. Saya itu enaknya kalau kita cerita dengan orang sakit yang positif tuh enak gitu dibuatnya. Ada seorang bapak, anak itu dari kecil udah berurusan sama dokter. Sampai di rumah sakit umum itu udah dia meriksa anaknya sendiri, padahal dia dokter. Udah percaya dokter dia yang nulis resep obat sendiri. Karena udah saking seringnya. Nah, orang-orang yang anaknya sakit banyak tinggal nanya ke dia, kalau gini reaksinya Pak, anak saya itu apa obatnya Pak? Oh beli ini. Itu udah tepat langsung. Karena dia memang dari kecil anaknya tuh udah bolak-balik rumah sakit. Nah, kalau yang seperti itu enak kita. Jadi jangan pernah kita menganggap sholat kita ini tidak memerlukan ilmu yang lain lagi untuk supaya diterima oleh Allah. Nah mungkin sampai di sini saja pertemuan kita. Lebih kurang saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, kekhilafan kami. Banyak dosa-dosa ini yang kami lakukan secara sengaja dan sadar karena kami tidak mampu mengatasi nafsu kami. Ampunilah kami ya Allah, bimbinglah kami ke jalan yang Kau ridhoi. Mudahkanlah segala jalan kami untuk menempuh kebaikan. Bukakanlah hati kami untuk menerima segala kebenaran. Jauhkanlah kemaksiatan dari kami. Kami tidak akan mampu tanpa pertolongan-Mu ya Allah. Kami sangat lemah ya Allah. Kadang apa yang kami inginkan yang kebaikan itu selalu ada saja yang merintanginya. Apakah nafsu syahwat kami atau godaan setan yang selalu bersama kami. Tunjukilah kami jalan yang lurus ya Allah. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang bersyukur. Jadikanlah kami orang yang tidak pernah mengeluh terhadap apapun penderitaan kami. Jadikanlah kami orang-orang yang kuat, yang selalu berada di jalan-Mu. Jadikanlah kami orang-orang yang patuh, sabar di dalam bekerja, sehingga kami ini menjadi orang-orang yang juga melaksanakan ibadah ketika kami bekerja. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.